Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri dimanapun Anda berada, kali ini kita akan berbincang kuhab baru berkaitan dengan nikah siri. Ini sempat ramai di media sosial. MUI sudah memberikan tanggapan, memberikan respon, beberapa kiai juga sudah memberikan tanggapannya berkaitan dengan kuhab baru. Nah, bersama saya di sini Gus Rocky. Gimana Gus? Kabarnya Gus? Gus Fauzan, alhamdulillahirobbilalamin. Sehat. Beliau Gus, ini sehat. Alhamdulillah, sehat mantap, selalu. Mantap. Ini persoalan nikah siri ini rupanya akan menjadi perhatian publik. Iya, betul Mas. Mengingat banyak sekali kayaknya yang sudah nikah siri. Wah, itu dia. Saya kira kalau ada orang bilang cukup banyak, bisa jadi di daerah banyak banget. Banyak banget. Jadi nikah siri itu mungkin penting diketahui oleh sahabat-sahabat ya. Nikah siri itu secara agama sah. Kenapa? Wasyahidai adlin, biwaliyin wasyahidai adlin. Sesuai standar fikih Syafi'i sudah sah. Sah. Ya kan? Fankihu ma tobalakum, kan gitu. Iya. Ininya. Artinya secara fikih agama sah. Iya. Cuman tidak dicatat oleh negara. Iya, ini nikah siri. Ada yang mengatakan nikah siri itu nikah di bawah meja. Iya. Nah, persoalannya di Indonesia bukan sekedar nikah siri yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin poligami. Tetapi nikah siri juga terjadi terutama di kalangan orang-orang tua masa lalu yang secara agama sudah sah tetapi tidak mendaftarkan diri di KUA. Ada lagi kasus Gus. Biasanya kalau di kampung saya itu jadwal kiai sama jadwal KUA ini berbeda. Kiai bisanya minggu ini, KUA-nya full harus minggu depan. Betul. Dalam masa penungguan ini sebenarnya dikatakan siri kan begitu kan ya. Betul. Oke. Kalau menurut jenengan Gus, bagaimana respon Gus Rocky terkait dengan kuhab baru ini? Ya, kita bisa melihat dari banyak aspek sih ya. Ya, kalau jenengan, kalau tidak salah hari ini di Komisi Dakwah MUI Pusat kan. Tadi perspektif terutama dari agama Islam ya. Kalau ini berkaitan dengan hukum formal, hukum positif, kita bisa mengaca dari beragam aspek. Misalnya aspek yang sifatnya lebih ideologis terhadap produk hukum, atau aspek yang memang mendasari satu produk hukum itu ditetapkan. Ya, jadi belayed gitu. Misalnya aspek filosofis, sosiologis, dan juga aspek yuridis. Nah, kalau di ilmu hukum kita biasa bicara tiga hal ini. Nah, ini coba kita cek di website MUI nih. Ya, gimana tuh dari MUI? Ini sendiri ada tema yang menarik menurut saya nih Gus. Ya, gimana katanya tuh Mas Gus? MUI tegaskan nikah siri sah secara agama. Namun haram karena merugikan perempuan. Gimana maksudnya? Jadi ada ambivalensi ya? Iya, betul. Ada ambiguitas ambivalensi. Ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Khalil Nafis ya. Satu sisi beliau menyatakan bahwa nikah siri itu sah secara agama, tapi katanya haram karena merugikan perempuan. Pertanyaannya, kalau si perempuan tidak merasa dirugikan gimana? Iya, betul. Ya berarti jadi harum, bukan haram. Artinya jadi halalnya gitu kan. Iya, artinya begini berarti ya. Ini bicara soal agama dulu. Sebelum kita masuk ke kuhab baru ini ya. Artinya gini, nikah sirinya sah, tidak berdosa. Dengan catatan tidak merugikan perempuan. Kalau merugikan perempuan berarti bercampur di situ. Ada halalnya, ada haramnya. Ada haramnya karena ada madorat di situ. Iya, karena ada madoratnya. Tapi selama itu sudah diizinkan oleh apalagi diizinkan orang tuanya karena beberapa kasus di Indonesia memang ada beberapa orang yang berpoligami itu pamit secara resmi kepada orang tuanya, dibikinin rumah itu mungkin banyak viral dulu ya. Salah satu anggota dewan istrinya 3 itu public figure. Pas pelantikan dibawa ke Senayan semua kan? Dibawa ke Senayan semua sampai di podcast ya. Muncul di banyak podcast itu. Kena jadi objek kuhab kayak gitu. Tapi saya sih ngelihat ini nggak berlaku surut lah. Maksudnya yang udah lewat ya udah. Yang udah lewat ya. Oke, ini kan menurut saya pernyataan Kiai Khalil Nafis ini sangat menarik ya untuk kita baca ya. Karena di satu sisi memang praktek nikah siri di Indonesia ini banyak sekali merugikan perempuan dan anak ya. Ini tentu menjadi catatan Kiai Khalil Nafis pada Selasa 25 September nih 2025 alasan beliau itu
nikah siri ini dilakukan secara diam-diam oleh seorang laki-laki yang sebenarnya sudah punya istri di rumah. Iya. Nah, ini tanpa pamit, tanpa izin istri yang tua, kemudian dia nikah di bawah meja. Iya, di bawah meja. Dan itu tidak resmi. Nah, ini yang merugikan perempuan mungkin ya. Iya, iya. Kan selama ini poligami itu dipersilakan selama ada selembar surat izin dari istri tua. Iya. Nah, ini tentu menjadi catatan ya buat masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, dari Kiai Holil Nafis. Artinya praktek nikah siri ini tidak semudah yang kita gambarkan. Ada banyak sekali macamnya, sehingga penting juga menjadi catatan bagi masyarakat ya. Jangan sampai praktek nikah siri ini justru merugikan perempuan dan anak. Tapi Mas Gus, ada update-nya juga dari Kiai Holil. Itu kan September ya? Iya, September saya baca. Nah, ini ada update Instagramnya, itu baru 4 jam yang lalu, dan sekarang itu kita tapping video tanggal 7 Januari ya, sekarang. Nah, ini panjang sekali. Coba dibaca deh. Captionnya panjang sekali ya di Instagram. Ini ada 4 postingan. Di postingan awalnya itu ya KUHP 2023 tentang bab 14 tindak pidana terhadap asal-usul dan perkawinan. Beliau meng-highlight pasal 402, yang mana bagi beliau, kalau saya tangkap apa yang beliau utarakan di caption, itu memunculkan multitafsir. Itu makanya beliau bilang, katanya itu di alinea ke-4 di postingannya itu, sebaiknya pasal 402 ini diberi petunjuk teknisnya, seperti apa perkawinan yang dianggap pidana agar hukum bisa ditegakkan dan pengaturan perkawinan lebih baik. Nikah lagi bagi suami yang sudah beristri tidak wajib mendapatkan izin istri atau pemerintah untuk sahnya sebuah pernikahan. Nah, ini kan artinya perspektif fikih kan, yang beliau utarakan. Sementara di dalam pasal 402 ini, kalau mau poligami, nikah siri gitu kan, dengan cara nikah siri gitu poligaminya misalkan, atau bahkan dicatatkan sekalipun, ada syarat diberi izin atau mendapatkan izin istri, dan atau pengadilan agama. Itu di KUHP. Nah, yang baru ini ya? KUHP baru. Sementara Kiai Holil mengkritisi ini karena perspektif fikih tadi nggak perlu izin istri dan pengadilan. Ini ada di alinea atau paragraf ke 1, 2, 3, 4 dari postingan artinya beliau. KUHP yang baru ini mempersulit orang poligami kira-kira. Kira-kira begitu. Harus pakai izin istri dan pengadilan. Kalau dulu kan cukup istri kan? Betul. Iya. Ada begitu nggak ya? Ada ya. Ada begitu sebelumnya. Ya? Iya. Dan yang menarik ini pandangan dari Kiai Holil di alinea akhir postingan beliau, perkawinan jangan dibuat mainan, tapi jangan juga dipersulit, apalagi dipidanakan. Poligami itu bukan perintah, tapi jalan keluar bagi yang membutuhkan. Janganlah memberi syarat syahnya pernikahan itu harus ada izin istri, apalagi izin pengadilan. Artinya beliau mengkritisi bahkan izin istri sekalipun nggak perlu gitu. Izin istri atau izin pengadilan itu untuk memastikan orang yang berpoligami akan mampu berbuat adil. Nah, artinya kalau ada potensi untuk nggak adil itu perlu. Kira-kira begitu yang ingin disampaikan Kiai Holil kan? Iya. Poligami itu bukan kejahatan, tapi memenuhi hajat kemanusiaan. Itu kata beliau. Tapi kalau kita lihat di ayat sendiri, Gus, saya tidak bermaksud mengatakan Tuhan itu ambigu ya. Aduh. Tapi fakta di ayat itu pada satu sisi kata Tuhan itu kalau tidak bisa adil cukup satu aja. Iya, betul. Fa illam ta'dilu fawahidatan. Iya, betul. Tapi di ayat yang lain ada ayat yang menyatakan ini catatan Tuhan juga ini. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastu. Kamu tidak akan mampu berbuat adil. Satu sisi ada opsional. Kalau bisa adil silahkan. Kalau nggak bisa adil satu aja. Tapi pada sisi lain Tuhan bikin teman, kamu tidak akan bisa berbuat adil. Bahasanya di situ lan, bukan lam kan? Iya, betul. Nah, ini faedahnya gimana? Ya itu dari perspektif Komisi Dakwah nih, gitu kan? Iya. Tapi memang ya kalau misal kita mencoba menginterpretasi ayat itu kan, mungkin bahasa senjanya kira-kira
mana mungkin ada dua cinta dalam satu hati, kan kira-kira begitu. Itu seolah-olah Gusti Allah mau kasih tahu lah ke umat manusia. Ini fitrahnya begitu gitu. Aktivis-aktivis feminim nih sering menggunakan ayat ini. Nah, betul. Untuk memperkuat argumentasi mereka. Betul. Tetapi menurut saya, kita ini harus adil terhadap diri kita sendiri. Iya. Kalau sekiranya tidak bisa ya kan, secara nafkah lahir maupun batin tidak mencukupi, mendingan satu aja. Tapi kalau misalnya sudah semua dipersiapkan, siap adil lahir dan batin, ya gimana lagi, wong itu keputusan agama kan, keputusan Tuhan. Kita tidak bisa memprotes nas yang sudah jelas di dalam Al-Quran. Ini boleh. Bukan lagi pendapat ulama, bukan hasil ijtihad, tetapi di dalam Al-Quran sendiri sudah jelas. Artinya tidak boleh mengharamkan barang halal, tidak boleh menghalalkan barang haram. Yang boleh itu menghalalkan produk. Iya, betul Mas Gus. Artinya gini, menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia ini, dalam hal ini Kiai Holil Nafis misalnya, beliau sebenarnya menengahi persoalan yang terjadi di masyarakat. Beliau tidak menafikan bahwa di satu sisi kadang-kadang memang efek negatif dari nikah siri ini banyak sekali, terutama bagi perempuan dan anak. Tetapi negara juga harus tahu diri dong, ya kan, bahwa urusan pernikahan ini sebenarnya kan urusan perdata, Gus. Setahu saya bukan urusan pidana ya. Artinya apa? Ketika ada kasus di tengah-tengah masyarakat, ya harus diselesaikan secara perdata. Kerugiannya apa, ya kan? Terus bagaimana cara rekonsiliasi, misalkan sudah jelas dalam Al-Quran, faslihu, misalnya kan. Kira-kira menurut pandangan jenengan, gimana tindak lanjut KUHP baru ini terkait dengan nikah siri ini? Sebelum itu, ini sahabat-sahabat viewers kita barangkali yang malas baca KUHP ini yang baru, karena emang ada 300 lebih halaman itu. Sementara yang kita bahas di pasal di bab 14 soal nikah siri dan poligami ya, ini pidananya itu 6 tahun sahabat-sahabat. Jadi nggak main-main. Siapapun ini, entah figur, entah agamawan, politisi, kiai, habaib, apapun yang punya niat ingsun mau poligami harus mulai berpikir. 6 tahun gak main-main ya. Harus diselesaikan dulu teknisnya. Nah, itu kan. Nah, terkait pertanyaan tadi, sebetulnya kita penting untuk ta'adul, kita berupaya berpikir secara proporsional dan adil terhadap KUHP baru ini. Saya membaca aspek positifnya adalah ini membawa semangat perlindungan terhadap perempuan, kemudian terhadap anak, yang ini juga bagian daripada maqasidus syariah, iya kan? Hifdun nasl itu clear, karena an-nasl ini kan penting loh untuk dicatat. Betul. Itu kalau tanpa catatan yang sahih, misalkan yang terjamin bahkan oleh negara, nanti ada klaim nasab, ada segala macam tuh. Iya kan, jangka panjangnya mungkin enggak lah dalam jangka waktu 5-10 tahun. Tapi di generasi berikutnya misalnya ketika tidak tercatatkan dengan rapi. Banyak ngaku anaknya ternyata dari selir yang keempat. Kira-kira begitu kan? Iya. Ngaku bapaknya itu tapi ternyata beda DNA-nya dan seterusnya. Kira-kira begitu. Kemudian belum soal misalnya poligami, yang ini sebetulnya negara saya lihat melalui KUHP baru ini sebetulnya berinisiatif untuk menjamin kesejahteraan ekonomi dan sosial daripada pihak yang paling rentan. Siapa di sini? Dalam hal poligami tentu saja istri dan anak. Pihak yang paling rentan ini. Nah, pola pikir semacam ini kalau kita kaji pakai teori keadilan, itu kurang lebih pakai keadilannya John Rawls, libertarian dari Amerika, dari Harvard tuh. John Rawls nulis buku A Theory of Justice, ya, teori keadilan, di mana dia mempostulatkan keadilan bagi Rawls itu satu sistem dikatakan adil kalau dia mengemansipasi ataupun mencegah kerugian daripada kelompok yang paling rentan. Nah, dalam hal konteks perkawinan ini yang paling rentan kan anak-anak dan perempuan, istri gitu. Nah, baru dikatakan adil kalau menjaga kelompok rentan ini. Nah, dari perspektif Rawlsian, liberal, libertarian, KUHP ini positif ya? Positif, progresif. Progresif. Iya.
harus diakui. Tetapi itu tadi, kalau kita pakai sudut pandangnya adalah fikih, agama, Oke. ini akan nanti menjadi perdebatan. Menurut saya nggak sampai debat kusir. Yang terpenting bagaimana duduk bersama mencari maslahahnya dan menghindari madorotnya. Gitu sih. Clear Gus ya? Iya, iya. Artinya mungkin teman-teman, sahabat-sahabat di luar sana sudah bisa memahami ya. Karena kalau kita lihat sekilas, terutama bagi yang lemah literasi, ini malas baca kan, karena undang-undangnya banyak sekali. Seolah-olah benturan antara MUI dengan pemerintah. Padahal sebenarnya kedua sisi ini sama-sama ingin mencari titik temu untuk mencapai kemaslahatan. Begitu. Nah, tapi saya punya pertanyaan sama jenengan nih. Gimana? Kan tadi ayat Al-Qur'annya tuh jenengan udah kutip tuh. Soal keadilan kan. Ini poin pokok nih, value-nya. Pertanyaannya, kan tadi saya ngutip istilah senja ya. Mana mungkin ada dua cinta dalam satu hati. Kita nggak akan bisa adil soal itu. Nah, kalau memang dalam hal perasaan nggak bisa adil, sebenarnya adil yang dimaksud, ditafsirkan oleh para ulama gitu, di ayat tersebut adil secara apa? Kalau secara perasaan emang nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Adil menurut Tuhan. Gimana tuh? Ya artinya gini, sebenarnya tidak ada yang adil kecuali Tuhan. Ayat itu menegaskan bahwa di dunia ini tidak ada keadilan kecuali Tuhan. Tapi keadilan harus tetap diperjuangkan untuk mendekati keadilan yang paripurna itu. Oh iya, I see. Soalnya kan saya pernah dengar, pernah ngaji gitu kan mengenai ayat itu, ada salah satu penafsiran menafsirkan adil itu memang bukan secara konteks psikologis atau perasaan ya, tapi keadilan secara muasyarah dan ekonomi terutama. Dan belum tentu, walaupun secara teks adil, perasaan belum tentu terima. Iya. Kalau itu kan clear, nggak akan bisa itu. Kalau perasaan nggak akan bisa. Ibarat saya sama jenengan sama-sama dibeliin iPhone baru, belum tentu merasa puas. Iya betul ya. Bagi hati yang selalu bersyukur, mungkin sudah merasakan keadilan. Tapi bagi hati yang selalu kurang, katakan lagi kita bersimulasi nih. Ada satu laki-laki punya istri 4. Istrinya 4-4-nya sama-sama dikasih mobil dengan merek mobil yang sama. Belum tentu semuanya mendapatkan perasaan kepuasan yang sama gitu ya. Nah, iya. Tergantung kepada hati si penerima. Iya, artinya memang di satu sisi Tuhan itu selalu menegaskan adillah. Tapi Tuhan di sisi lain juga menyatakan tidak akan bisa berbuat adil seadil adilnya maksudnya. Tapi yang dikasih pahala kan bukan keadilan, tapi usaha untuk adil itu. Betul. Bukan hasilnya sebenarnya. Iya betul. Nah ini Mas Gus, saya nemukan juga ada yang menarik perspektif lain yang disampaikan oleh sama dari ulama MUI juga. Itu dari MUI semua jadi. Iya, Kiai Asrorun Niam. Beliau komisi fatwa ya. Jadi beliau bahkan menafsirkan KUHP ini, terutama pasal tentang siri dan poligami ini, tidak cuma poligami, tapi poliandri. Artinya perempuan suaminya banyak. Iya. Nah, bagi beliau ada di websitenya MUI, jadi disampaikan bahwa kalau poliandri itu jelas pidana. Bagi beliau itu silahkan dipidana kalau poliandri. Gitu. Tapi kalau poligami itu harus dibaca secara jangan terburu-buru untuk pidana, begitu kira-kira. Yang saya tangkap dari negara harus mendengarkan lah. Semua masukan dari para ulama, para tokoh, karena yang kita pikirkan ini kemaslahatan bangsa Indonesia ya. Kita ini sebagai umat beragama juga memahami bahwa kita berpancasila itu berlandaskan sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Ya, artinya memang seperti yang tadi saya bilang, kalau satu produk hukum kan kita bisa gali aspek sosiologis, aspek filosofis dan aspek yuridis. Nah, aspek sosiologisnya memang KUHP ini bisa jadi asbabul wurudnya karena memang poligami dan juga nikah siri ini marak terjadi di Indonesia. Gitu. Bahkan kalau nggak salah ada penyedia jasanya ya, ya kan? Bahkan bersebaran di media sosial. Ada marketingnya juga. Ada marketingnya, ada jasa. Jadi banyak itu flyer-flyer
flyer-flyer oleh oknum tentunya ya, yang isinya itu mengajak orang untuk berpoligami, indah bersama, poligami, banyak itu saya lihat itu ya, memang itu tidak bisa kita pungkiri itu terjadi di Indonesia. Maka dari itu penting bagi kita untuk bersikap adil. Ya. Di satu sisi kita mendengarkan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, pada sisi lain kita baca secara tuntas, jangan hanya di poin itu aja yang dibaca. Gitu. Betul. Ya, saya teringat dengan kata-katanya Sun Gokong. Gimana tuh? Mengapa hidup ini dipenuhi oleh derita? Karena Tuhan menciptakan rasa cinta. Iya. Nah, ini menarik juga, selain tadi aspek sosiologis ya. Ya, aspek filosofisnya juga memang kita membicarakan nikah mungkin bagi pandangan yang cenderung liberal, seolah-olah KUHP ini kok ngapain negara ngurusin perkara privat gitu. Tapi juga kan dari perspektif agama misalnya, nikah ini kan nampaknya bukan urusan privat, ya enggak? Iya. Urusan publik ya? Iklim nikah. Nah, kan? makanya kalau orang nikah dalam Islam harus diumumkan. Harus diumumkan. Iya. Gitu. Kalau kata Syafi'i minimal wasyahidai adlin. Ah, itu dia. Itu minimal. Nah, kalau dalam konteks itu privat dan publik, sementara nikah siri kan artinya rahasia. Nah, buat saya ya, itu ada contradictio inter minnis. Ada kontradiksi dalam istilah. Nikah sendiri itu harus ada publisitas. Tapi kok disifati siri. Itu gimana kira-kira? Jadi begini, Gus. Fenomena nikah siri ini hanya ada di Indonesia. Di belahan dunia lain tidak ada. Waduh. Nikah nikah. Gitu loh. Selama itu memenuhi unsur rukun dan syaratnya, ya udah sah. Gitu kan? Misalnya di Pakistan misalnya ya, itu sudah sah. Tetapi di Indonesia ini ada dua yang harus diselesaikan. Selain secara fikih sah juga secara negara. Dalam hal ini KUA. Maka siapapun yang nikah secara agama tanpa mencatat di KUA tetap dikatakan nikah siri. Walaupun yang diundang sekampung, saksinya satu kampung, tapi tidak didasarkan KUA, tetap akan dikatakan nikah siri. Nah, nikah siri ini kemudian udah diutarakan di awal tadi, sangat macam-macam. Fenomenanya, yang nikah mungkin di atas tahun 60-an banyak sekali itu. Yang nikah siri tidak tercatat secara resmi di negara. Ya, tapi dia diumumkan di masyarakat. Ada yang nikah siri karena terbentur aturan. Misalnya tadi dalam tradisi Jawa ya. Betul. Dalam tradisi Jawa itu orang mau nikah kan ditentuin nih, harus hairbu kliwon misalnya kan. Pada sisi yang lain jadwal KUA tidak bisa diutak-atik misalnya kan. Proses menunggu KUA datang itu kan sebenarnya siri. Iya kan? Betul. Siri, dan itu banyak terjadi. Ada yang sampai 3 bulan, ada yang sampai 4 bulan, macam-macam. Betul. Ada lagi siri, Gus, fenomena. Kenapa? Gimana? Hamil duluan. Ini banyak terjadi. Sudah hamil duluan, mendadak. Orang tua yang khawatir langsung dinikahkan. Menunggu kawin hamil tuh. Itu terjadi di masyarakat. Makanya itu berbicara soal nikah siri, ini menurut saya ya butuh meja yang luas. Karena spektrumnya juga luas spektrumnya luas. Jangan sampai hal-hal yang urgen justru ditinggalkan oleh kita. Maka menurut saya penting negara itu melibatkan MUI, melibatkan NU, melibatkan Muhammadiyah. Kalau perlu sebelum KUHP ini disahkan, bikin basul masail dulu dong. Seharusnya, tapi kan ini sudah sah, sudah berlaku. Ya, kita kan seharusnya, seandainya. Nggak masalah, misalnya dikaji dari sisi Majelis Tarjih Muhammadiyah. Betul. Dan ini saya melihat kemungkinannya kalau memang secara kritis kita baca ulang KUHP ini dan sebagian kalangan, misalnya kalangan ulama, kiai gitu, menggugat KUHP ini juga masih mungkin kok ke MK untuk judicial review. Kita tunggulah seperti apa dinamikanya ke depan. Betul. Yang pasti kita sudah membuka cakrawala wacana kita. Betul. Ini biar jadi diskursus yang mencerdaskan. Betul. Pada intinya itu kan. Bagi saya diskusi ini. Kehadiran KUHP baru ini hal yang positif. Betul. Tinggal nanti kita kritisi sisi mana yang harus diperbaiki. Betul. Dan saya berharap negara melibatkan banyak unsur lah ya. Kalau perlu
kata saya tadi itu dibahas masailkan dulu, dibahas dulu di komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia, kemudian Majelis Tarjih seperti apa pandangannya. Kalau perlu kita melihat bagaimana negara-negara lain itu seperti Maroko, Mesir mengatur sistem Muslim, mengatur sistem perkawinan mereka. Ini penting. Kenapa? Karena menyangkut hajat banyak orang. Banyak orang, karena tadi sekali lagi nikah bukan urusan privat sebetulnya. Betul. Tetapi urusan publik. Dalam perspektif Islam. Oh iya, dan itu rentetannya sangat luas nanti. Bagaimana nasabnya, kan begitu. Bagaimana ikatan dua keluarga. Betul. Nah, tadi saya kepikiran itu, saya bukan seorang feminis. Bukan ya, nggak mungkin saya mengklaim saya seorang feminis. Tapi yang jelas kita mengapresiasi KUHP baru ini, sebagaimana tadi saya utarakan di awal, kita baca ini sebagai inisiatif progresif dari pemerintah untuk melindungi hak-hak kaum rentan yang dalam hal ini adalah kaum istri, perempuan, dan anak-anak. Tapi jangan lupa pesannya Ki Holil. Gimana tuh? Ya, yang tadi ya, jangan asal kebablasan. Betul. Artinya gini, bisa jadi KUHP ini digunakan oleh politisi untuk menjebak politisi yang lain. Iya, betul. Betul kan? Iya, tahu lawan politiknya agak ganjen dikit gitu kan. Jangan sampai KUHP ini juga dimanfaatkan untuk mencederai banyak orang. Betul. Merusak wibawa tokoh, kan itu kan bisa jadi. Apalagi netizen Indonesia hari ini cerdas-cerdas kan. Jadi jangan sampai KUHP yang baru ini justru niatnya ingin menyelamatkan korban, justru mendatangkan korban baru. Betul. Maka perlu dikaji ulang. Bukan kaji ulang, apa istilahnya? Judicial review kalau secara hukum. Betul. Tapi sebelum itu menurut saya alangkah pentingnya wacana ini kita lempar ke publik, biar ada muzakarah juga, kita ada biar tokoh-tokoh para santri kembali membuka referensi agar kita kaya melihat wacana ini. Dan tentu saya berharap ke depan, Gus ya. Betul. Sistem perundang-undangan terutama perkawinan ini betul-betul bukan peninggalan masa kolonial lah. Memang produk yang produk kita hasilkan. Hasil ijtihad kita. Saya gini Gus, kalau lihat fikih kita hari ini itu kan produk abad keberapa itu Gus? Artinya gini, penting bagi kita terutama kaum intelektual Nusantara ini untuk membuat produk karya kita sendiri di era kita sendiri. Karena kita akan menikmati sendiri. Betul. Karena menurut saya banyak sekali perspektif fikih-fikih zaman lampau hari ini sudah tidak relevan lagi, Gus. Bagaimana mendefinisikan syaddu dzara'i misalnya, bagaimana mendefinisikan biqadril musyaqqah, seorang bisa mengkosor sholat, itu kan sudah debatable. Kalau Imam Syafi'i dulu ngukur 80 kilo, sini Cirebon sudah bisa kosor sholat. Tapi kalau jenengan naik pesawat, nggak ada musyaqqahnya. Ini halal seperti ini penting menurut saya dilempar ke ruang publik, biar santri-santri juga mengkaji. Begitu. Artinya kita jangan konsumtif terhadap fikih-fikih masa lalu. Kita harus produktif dengan kemampuan usul fikih kita. Kita harus merekonstruksi. Biar lebih kontekstual sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Satu produk pengetahuan itu akan selalu ada konteks di latarnya. Mengapa pengetahuan tersebut muncul. Tapi sih Gus, dari saya juga kendati ini perlu kita mengkaji ulang, kita muzakarah, kita lemparkan diskursus ini supaya ditelaah, karena sekali lagi nikah spektrumnya banyak sekali. Ada masalah waris, ada masalah perasaan, masalah biologis, masalah psikologis, dan seterusnya. Ini juga semacam pengingat gitu, naziro bahwa kita juga harus betul-betul concern menghargai hak-hak istri dan anak. Itu kewajiban kita. Dan enaknya jadi konsultan nikah gitu. Luar biasa. Artinya saya pribadi bukan lelaki, apalagi suami yang baik, bapak yang bertanggung jawab dan seterusnya. Tapi paling tidak kalau kesadaran itu ada terus, ini akan menciptakan keluarga yang berkualitas. Dan bagi saya hebatnya satu bangsa, satu peradaban, satu negara itu dimulai dari kehebatan institusi terkecilnya, yaitu keluarga, rumah tangga keluarga. Betul. Gitu.
Menarik, Gus. Menarik ini. Gak terasa durasi kita sudah. Wah, udah lumayan setengah jam. Ya, mudah-mudahan ini ada insight, dan sebetulnya masih banyak sekali aspek yang bisa kita bedah dari KUHP baru, wabil khusus terkait poligami, kemudian nikah siri di pasal 401 sampai 405 KUHP 2023 ini. Tadi saya yang membuka, sekarang jenengan menutup. Oke. Jadi sahabat-sahabat, subscribers dan viewers semua, KUHP baru ini kita apresiasi sebagai langkah progresif daripada pemerintah, para stakeholder, pengampu kebijakan untuk melahirkan hukum yang produknya hasil ijtihad anak bangsa sendiri. Namun demikian, kita penting juga untuk mempelajari, mengkaji, dan menghidupkan diskursus yang sudah ada di KUHP baru ini dalam rangka mencari sebesar-besarnya kemaslahatan dan mencegah sesedikit-sedikitnya kemandaratan yang ada. Akhirul kalam dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Bye.